Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, insyaallah untuk materi kita di hari ini yaitu materinya adalah tentang mengenal ibadah haji. Nah ya, kita akan membahas tentang tata caranya ya, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Baik, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja lanjut ke materi untuk hari ini ya. Mengenal ibadah haji. Nah, anak-anakku sekalian, melaksanakan ibadah haji ini merupakan dambaan setiap orang yang beriman. Betapa tidak, karena pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa balasan bagi yang melaksanakan ibadah haji itu yaitu ialah surga. Nah, tentunya ibadah haji yang mabrur ya. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa ibadah haji itu merupakan seutama-utamanya amal perbuatan dan merupakan jihad fisabilillah. Nah ya, kaum muslimin terkhusus di negara kita ya, di Indonesia, merelakan menunggu antrian bahkan bertahun-tahun ya. Selain itu, ia pun diharuskan membayar biaya ibadah haji yang tidak sedikit ya. Pelaksanaannya pun tidak begitu mudah. Bagi yang akan beribadah haji harus mempersiapkan fisik yang prima ya. Tetapi dengan pahala yang dijanjikan Allah, para calon tamu Allah merelakan semuanya ya. Nah, itu saking luar biasanya, dan ternyata ibadah haji itu adalah merupakan panggilan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak semuanya, adapun pengertian haji menurut bahasa itu, haji ialah al-qasdu ya, yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara ialah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah dengan tujuan beribadah kepada Allah ya. Nah, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Oleh sebab itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang mampu ya. Ini pun mungkin sekali ya di dalam seumur hidup, minimalnya sekali seumur hidup ya. Nah, kewajiban tersebut ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana tertera di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana ya. Jadi bagi yang mampu ya, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah suci Mekah ya, ke Baitullah. Nah, adapun di dalam hadis Rasulullah menerangkan bahwasannya Islam itu didirikan atas 5 sendi, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah ya, atau Rasul Allah. Selanjutnya melaksanakan ibadah sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa pada bulan suci Ramadan ya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun anak-anak semuanya, syarat di dalam melaksanakan ibadah haji ini tentu ya ada ketentuan-ketentuannya yang harus terpenuhi oleh seseorang di dalam melaksanakan sesuatu hal ya, atau di dalam melaksanakan ibadah haji ini. Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah yang dia laksanakan dapat dikatakan tidak sah ya. Nah, adapun di dalam melaksanakan ibadah haji ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang
pertama beragama Islam atau memeluk agama Islam ya tentunya. Yang kedua sudah baligh ya atau dewasa. Yang ketiga berakal sehat ya tentunya tidak gila ya, tidak hilang akal ya. Nah, adapun yang keempat orang merdeka, artinya bukan orang yang diperjualbelikan ya. Yang kelima mampu secara fisik dan material selama melaksanakan haji dan memiliki nafkah yang tersedia untuk keluarga yang ditinggalkan selama berhaji. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Maka dari itu sebelum berangkat harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Nah, adapun rukun ibadah haji itu ya, kita akan membahas saja sampai rukun ibadah haji ya. Nah, rukun ialah rangkaian urutan hal-hal yang harus dilakukan ya seseorang di dalam ibadah. Bila salah satu urutan tidak dilakukan tanpa sebab, maka ibadah yang dilakukannya itu tidak sah. Nah ya, dalam melaksanakan ibadah haji terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan. Antara lain yang pertama ihram. Nah, pengertian ihram ini ialah berniat memulai melaksanakan ibadah haji disertai dan mengenakan pakaian ihram. Ya, ihram dimulai pada tempat-tempat yang ditetapkan atau miqat ya. Nah, miqat ini terbagi dua, yaitu miqat zamani atau waktu berihram dan miqat makani ya, tempat berihram. Nah, yang pertama miqat zamani ini ialah batas waktu bagi jamaah haji untuk melaksanakan ihram. Waktunya mulai bulan Syawal hingga tanggal 10 Zulhijjah ya. Nah, ini miqat zamani. Adapun yang kedua miqat makani ialah batasan tempat untuk mulai memakai pakaian ihram. Tempat-tempat yang telah ditentukannya ialah sebagai berikut nih ya. Yang pertama, bagi orang yang bermukim di Mekah dan sekitarnya, niat ihram dihitung sejak keluar dari Mekah. Yang kedua, bagi orang dari Madinah dan sekitarnya, niat ihram setelah mereka sampai di Zulhulaifah atau Bir Ali ya. Nah, yang ketiga, bagi orang dari Syams, Mesir dan arah barat, memulai ihram setelah mereka sampai di Juhfah. Yang keempat, bagi mereka yang datang dari Yaman dan Hijaz, memulai ihram setelah mereka sampai di Bukit Qomu. Nah, yang kelima, bagi orang dari India, Indonesia dan negara yang sejalan, memulai ihram setelah mereka sampai di Bukit Yalamlam ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan ketika berhaji. Adapun cara melaksanakan ihram itu ada beberapa ketentuan ya, sebagai berikut. Yang pertama, mandi sunnah. Yang kedua, memakai pakaian ihram ya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, sholat sunnah 2 rakaat. Dan yang kelima, berniat melakukan ibadah haji ya. Nah, adapun yang dilarang ya bagi yang sedang berihram itu, salah satunya yang pertama, memotong kuku atau mencukur rambut. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya ketika ihram. Yang kedua, berburu atau membunuh binatang ya. Yang ketiga, menebang pohon. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah salah satu rukun ibadah haji. Nah, yang kedua setelah ihram yaitu wukuf di Arafah ya. Nah, wukuf ialah berdiam diri di padang Arafah dan memperbanyak membaca doa talbiyah dan bacaan takbir ya. Adapun bacaan talbiyah yang diajarkan Rasulullah ialah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini salah satunya bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mana artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanyalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ya yang kita bacakan ya ketika wukuf di Arafah. Nah,
Adapun yang ketiga ya, tadi pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ya. Nah, tawaf itu ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita lihat perhatikan jam itu kan berputar dari kanan terus ya mengelilingi. Kalaupun tawaf itu kebalikannya. Nah, seperti itu. Atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, adapun yang keempat, sa'i ya. Nah, sa'i itu ialah berlari-lari antara Bukit Sofa hingga Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita pada peristiwa Ibunda Hajar yang bolak-balik sebanyak 7 kali untuk mencari air minum anaknya ya, yaitu Nabi Ismail ya. Adapun yang kelima yaitu tahallul ya. Tahallul ialah mencukur rambut. Nah, pelaksanaannya dilakukan setelah ibadah sa'i ya. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa rangkaian ibadah haji telah selesai dilaksanakan ya. Seperti itu. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tertib ya. Tertib itu ialah mengerjakan rukun secara berurutan dimulai dari ihram hingga tahallul. Nah, mungkin kalian semua pernah belajar ketika TK ya. Waktu kalian TK mungkin ada yang pernah mengikuti ya salah satu rangkaian ibadah haji atau manasik haji ya waktu TK. Kalian pun mungkin pernah melakukannya. Nah, anak-anak semuanya, itulah salah satu rukun di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas kembali tentang pelaksanaan ibadah haji ya, tentang wajib haji, terus macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji ya, hikmah melaksanakan ibadah haji. Nah, baik anak-anak semuanya, untuk tugas hari ini silakan kalian perhatikan. Nah, ini silakan kalian kerjakan tugasnya. Setelah selesai jangan lupa kirimkan ke Bapak ya, silahkan. Oke, baik, sudah. Nah ya, kalau sudah dilihat, kalian boleh, kalau lihatnya di HP boleh di screenshot. Kalaupun di komputer kalian juga bisa screenshot ataupun di foto terlebih dahulu ya. Nah, baik, itu saja barangkali anak-anak sekalian untuk materi pertemuan kita hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.